girls without even asking? Like, Jesus. Holy shit! Did you just come in your sister? You bet your sweet Bippy I did. Oke, jumpa lagi di channel Matt Einstein. Kali ini kita akan bahas bagaimana bisa orang tahu kok apa yang aku browsing, dan kita ingin tahu bagaimana cara kerja internet sampai hal itu sudah terjadi. Oleh karena itu kita akan membahas melalui beberapa topik dan subjudul. Jadi topik yang pertama adalah kita bahas dulu terkait dengan perangkat apa saja yang bisa digunakan di internet. Kemudian kita akan berlanjut ke apa saja yang bisa kita lakukan dengan internet ini. Kemudian berlanjut ke tipe-tipe file apa saja yang bisa dikirim melalui internet. Nah, yang kemudian sebelum terakhir adalah IP address, kemudian dilanjutkan dengan DNS. Yang belum tahu apa itu jangan khawatir. Yang terakhir adalah terkait dengan router. Apa itu semua? Yuk, melalui channel ini dan sayangan kali ini kita akan bahas bareng-bareng. Pertama terkait perangkat. Pasti dirimu tidak asing dengan yang namanya handphone, kemudian komputer, kemudian mungkin box server besar. Semua itu bisa digunakan untuk mengakses internet. Semua ada dalam genggamanmu dan biasanya dirimu akan sangat mendapatkan informasi yang sangat besar, bahkan yang tidak kamu butuhkan. Kemudian dengan internet, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertanyaan pertama adalah, bisa nggak kamu ngirim makanan melalui internet? Nggak bisa, karena makanan itu bukan file atau sesuatu yang terbuat dari angka 1 dan 0. Jadi file-file yang ada di internet itu apa saja, itu adalah semua yang terdiri dari 1 dan 0, atau itu berasal dari binary. Nah, itulah file-file yang ada di internet terdiri dari apa tadi? 1 dan 0. Kita kasih contoh di sini. Contohnya misalnya gini. Budi ingin mengirimkan email, ini adalah contoh 1 dan 0 binary tadi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Budi mau mengirim email ke Michael. Oke, ini Budi pakai handphone akan mengirimkan ke Michael email. Nah, Budi di sini kemudian dia menggunakan salah satu perangkat yang ada, kemudian terhubung ke internet dengan menggunakan ESP IndiHome. Kemudian Budi menuju ke server Gmail. Nah, di server Gmail ini kemudian Budi mencoba mengirimkan email ke Michael yang memiliki email di Yahoo. Cukup membingungkan kan? Enggak sih, ini biasa aja, simple. Si Michael nggak punya Gmail, jadinya dia dikirimkan ke Yahoo. Nah, Michael ini tinggalnya kebetulan tidak tinggal di Indonesia. Dia tinggalnya misalkan di Singapura. Oke, di sana misalkan, atau di Amerika lah. Ini Michael, dia menggunakan handphone, kebetulan dia baru ada bareng sama anaknya. Kemudian dia akan mengakses emailnya dia yang ada di Yahoo, ya biasalah minggu pagi, kemudian ngirim. Nah, kemudian dia menuju ke ESP yang dia gunakan adalah Verizon. Kemudian di sini dia mengakses alamat Yahoo-nya, kemudian dia membuka email miliknya dari si Budi tadi. Itulah model bagaimana internet bekerja. Nah, di sini juga kemudian banyak hal yang bisa terjadi di internet. Banyak orang mengirim spam, banyak orang mengirimkan hal-hal yang misalkan ilegal dan sebagainya, tapi semua dalam bentuk file. Nah, kemudian apa sih itu yang namanya IP? Nah, internet itu tidak semua orang itu bisa terhubung kalau dia tidak memiliki yang namanya internet protokol atau IP. IP itu semacam alamat, bahwasanya setiap orang yang ada di internet itu selalu memiliki alamat. Contohnya adalah misalnya komputer kamu. Mungkin kamu tidak sadari kalau kamu itu sebenarnya juga memiliki alamat IP tersendiri. Disinilah kemudian kenapa setiap alamat WiFi atau apa
itu selalu memiliki sebuah alamat IP karena setiap komputer dan perangkat itu unik. Nah, di sini umumnya kalau misalkan dirimu menggunakan internet lokal, IP-nya itu adalah 192.168.0.0. Kemudian ada yang menggunakan server, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphone. Nah, kemudian di sini ISP atau orang yang membantu dirimu untuk terhubung ke internet besar itu selalu memiliki IP yang unik dan sifatnya public. Jadi itu selalu hanya ada satu. Nah, contohnya misalnya di sini facebook.com. Facebook.com dia juga memiliki IP tersendiri. Nah, IP-nya Facebook itu tentunya berbeda dengan IP-nya internet server. Kemudian pertanyaan berikutnya, kemudian kok kita tahu IP kemudian DNS itu apa sih? Nah, tentunya dirimu tidak susah ya mengingat apa yang namanya IP tadi. Contohnya nih, Google itu IP-nya 888. Gampang. Kamu bisa ingat nggak? 888. Oke, mudah kan diingat. Tapi sekarang pertanyaan begini, kalau misalkan aku tanyain ke kamu IP-nya Facebook, IP-nya Facebook berapa ya? Kebetulan IP-nya Facebook itu 6963.184.142. Hafal nggak? Enggak lah, ya susah. Makanya dinamakan DNS. DNS itu yang kemudian merubah IP menjadi sebuah alamat. Nah, sekarang router. Apa sih itu router? Router itu adalah semacam alat bantu bahwasanya apa yang dikirimkan itu selalu dalam bentuk satu paket yang sama. Apa yang dikirimkan di internet itu dalam bentuk pecahan paket-paket yang kecil-kecil, dan kemudian dia dipecah, dikirim melalui internet, kemudian diterima lagi seperti puzzle lah. Nah, diterima kemudian tadi paket-paket kecil itu tadi semua dirangkum dijadikan satu lagi dan berbentuk file. Nah, router di sini memastikan bahwasanya apa yang dikirimkan ke tempatmu itu akan sama dengan apa yang kamu akan kamu terima. Contohnya misalnya kayak gini, kamu ingin tahu berapa banyak router yang kamu lewati kalau kamu buka facebook.com. Coba aja diklik trace route di alamat terminal, maka akan muncul di sini contohnya ada 9 trace router yang melalui dari alamat router saya. Oke. Berikutnya adalah pertanyaan, terus bagaimana dong kok orang bisa tahu browsing history aku? Nah, ternyata sewaktu kita mengakses internet, contohnya ini kamu dan ini adalah perangkat komputernya ayahmu. Oke. Nah, di sini kemudian dirimu mencoba menggunakan router A. Oke, wifi router A, dirimu menggunakan handphone, mencoba mengakses sebuah situs tertentu yang dirimu tidak ingin bahwasanya orang lain ketahui. Contohnya, dirimu ingin buka hentai.com. Oke, aku mau buka hentai.com. Nah, dirimu itu mengira bahwasanya alamat dan semua jaringan yang dirimu akses itu aman. Tapi sebenarnya satu sisi dirimu itu melalui satu router yang juga digunakan oleh ayahmu, yaitu router yang sama sebelum menuju ke ISP. Dan sewaktu ayah membuka Yahoo, dia akan melalui router yang sama. Nah, pertanyaannya adalah router yang sama ini bisa nggak sih diakses oleh ayahmu historinya? Nah, kalau di ayahmu kira-kira memiliki pengetahuan yang setidaknya lebih tinggi terkait bagaimana bisa mengetahui histori dari apa yang diakses dan apa yang dilalui oleh router tersebut, tentunya mudah deh untuk mengetahui hal tersebut atau semuanya tercatat di situ. Itulah kenapa kemudian orang bisa mengetahui apa yang dirimu akses melalui router yang sama. Oke. Mungkin itu menjelaskan. Nah, gimana? Sedikit menjelaskan kan? Mudah-mudahan dirimu dapat sedikit pencerahan dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video berikutnya.